Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar sama Ibu dengan mata pelajaran sejarah kelas 11. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Pada bagian A, kita akan mempelajari keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Pada bab ini, Ananda Ibu semuanya akan mempelajari periode masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk memberi gambaran mengenai setting peristiwa, maka pada bab ini dimulai dengan pemaparan tentang perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing yang berkuasa di Indonesia. Pada bab ini ditutup dengan materi tentang berbagai dampak yang diakibatkan oleh penjajahan Eropa di Indonesia, mulai dari dampak yang bersifat eksploitatif, edukatif, dan lain-lain. Setelah mempelajari subbab ini, diharapkan anak ibu mampu menggunakan sumber-sumber sejarah untuk mengevaluasi secara kritis dinamika kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing. Tujuannya agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masa kini dan masa depan, serta melaporkannya dalam bentuk tulisan atau lainnya. Apakah kalian mengetahui macam-macam rempah asli Indonesia? Tahukah kalian bahwa rempah-rempah yang berasal dari Indonesia mampu mengubah alur peradaban dunia? Jalur rempah adalah rute perjalanan nenek moyang bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan antar suku dan bangsa lain dengan membawa rempah sebagai nilai persahabatan maupun sebagai komoditi dagang. Jalur ini pula yang menghubungkan antara belahan dunia barat dan timur. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Komoditi dalam perdagangan internasional pada masa itu, rempah-rempah telah digunakan penduduk Indonesia dan bangsa lain seperti Arab, Cina, India, hingga Eropa sebagai bumbu masakan, obat-obatan, dan pengawet makanan. Baiklah, untuk pertama ini kita mulai pembelajaran kita pada bab 1 ini dengan judul kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Pada bab ini, Ananda Ibu semuanya akan mempelajari periode masa kolonial dan perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Untuk memberi gambaran mengenai setting peristiwa, maka pada bab ini akan dimulai dengan pemaparan perjumpaan dunia timur dan barat lewat jalur perdagangan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai perlawanan bangsa Indonesia terhadap dominasi asing yang berkuasa di Indonesia. Dan bab ini ditutup dengan materi berbagai dampak yang diakibatkan oleh penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, mulai dari dampak yang bersifat eksploitatif, edukatif, dan lain-lain. Untuk memulai pembelajaran ini, kita lihat dari materi bagian A, yaitu apa keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, dan bagaimana periode kolonialisme berlangsung di Indonesia. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Indonesia atau Nusantara. Ini adalah gambar relief kapal Candi Borobudur yang menggambarkan aktivitas pelayaran dan perdagangan orang-orang Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara di dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy
alias Claudius Ptolemaeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir, atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad pertama. Tercantum di dalamnya sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan di dunia. Komoditas aromatik rempah kapur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia, seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina, sekitar tahun 131 dikisahkan utusan Raja Bian dari kerajaan Jawa, Ye Diu, pernah berkunjung ke Cina.